lain. Kita ini punya kekayaan yang luar biasa. Saya punya contoh-contoh kecil yang bisa saya catat, misalnya Mega Biodiversity Indonesia, di hutan Indonesia itu 27.500 spesies tumbuhan berbunga itu dari dunia itu ada di Indonesia. 1.539 spesies reptil ada di Indonesia. Kemudian 12% dari mamalia di dunia ini ada di Indonesia. 25% dari jenis ikan dunia ada di Indonesia. 17% dari burung-burungan ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Termasuk video kali ini kita akan mendengarkan atau menyimak paparan Kang Trans Toto Handadari menjawab segala pertanyaan bahkan tuduhan dari masyarakat dunia bahwa hutan Indonesia paling rusak. Wow, bahkan kelolanya 0%. Wow, itu tidak benar. Dan inilah jawaban cerdas dari Kang Trans Toto Handadari. Oke, like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Semoga bermanfaat. Amin. Go! Mengenai hutan, pemahaman mengenai hutan itu diperlukan oleh semua orang, semua manusia, semua umat, bukan hanya yang di Indonesia, tetapi juga yang di luar. Jadi apa itu hutan? Sejarah mengenai hutan ini panjang. Semua orang yang berpikiran atau melakukan sesuatu yang terkait dengan kayu-kayu di daratan yang luas itu disebut ngurusi hutan. Ya, jangan dulu diremehkan. Orang yang ngurus hutan itu ya diremehkan, dianggap nyari rencek lah atau menggunakan kayu-kayu yang seadanya. Tetapi mulai tahun sekitar 60-an itu hutan di Indonesia mulai dikelola dengan secara intensif. Tapi dilakukan oleh pemerintah, bukan. Dilakukan oleh para pengusaha swasta yang memiliki modal, karena Indonesia tidak punya modal dan pada akhir 60-an itu memerlukan modal pembangunan. Untuk itu hutan dijadikan sasaran. Tapi sebelumnya ada, yaitu perhutani. Perhutani itu sudah ada sejak zaman Belanda, umurnya pun sudah mungkin 200-300 tahun, dan mereka sudah mempraktekkan betul-betul yang namanya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Perhutani sangat piawai, sangat ahli dalam hal ini. Kalau orang di dunia ini belajar dari Jerman, perhutani itu umumnya belajar dari Belanda, diteruskan sampai kemerdekaan sampai sekarang. Nah, kalau kita bicara hutan, terus hutan itu yang mana? Hutan itu akan terdiri dari unsur-unsur yang begitu banyak. Baik itu dari pohonnya, dari binatang-binatangnya, dari tanahnya, airnya, semuanya sampai ternik, dan juga sampai yang namanya bagaimana sistem di dalam hutan ini berjalan, yaitu ekologi, yaitu kita sebut sistem ekologi. Sekarang kita singkat dengan nama ekosistem. Nah, itulah yang membuat kita semua bekerja di hutan. Saya sering mengatakan yang namanya Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan ataupun namanya, itu hanya ada karena mengurus hutan, bukan. Yang diurus itu adalah ekosistem. Jadi setiap ada ekosistem diperlukan kehutanan. Sebetulnya kalau ngomong begini, saya ingat, saya selalu mengatakan sebetulnya hutan di bawah air itu adalah ekosistem. Itu juga seharusnya dikelola dengan secara kehutanan. Tapi sementara ini belum
apalagi intensif, sekedar ngurus ikan tok, itu namanya departemen apa nggak tahu. Tapi departemen kehutanan sebenarnya itu harus mengurus wana bahari yang luasnya 220 juta hektar. Dan kalau harus lulup menyelam menangani hutan di dalam dasar laut, kita belum mampu. Karena itu kita konsentrasi dulu ke hutan daratan. Hutan daratan itu yang nyata kita lihat, dan itu dibagi atas beberapa fungsi. Fungsi pertama lindung, fungsi kedua itu yang namanya konservasi, dan yang ketiga itu produksi. Sebenarnya yang tiga saja yang penting, tapi yang tiga itu nanti dipecah-pecah lagi, termasuk ada yang tinggal di dalam hutan, tapi di dalam kawasan hutan, ya kita namakan APL. APL itu APL itu areal penggunaan lain. Nah itulah yang kemudian menjadi asosiasi. Tetapi bagaimana bekerjanya hutan menurut ilmuwan? Hutan itu sendiri ya hanya rigid, hanya ada kayu, ada apa yang namanya istilah, termasuk ada biodiversity dan sebagainya. Tetapi yang menggerakkan, yang mendinamisasikan hutan itu menjadi sebuah sumber daya yang luar biasa, yaitu adanya matahari, adanya siklus hidrologi, bagaimana menguapkan air dari laut atau danau, mengirimnya melalui angin ke puncak-puncak gunung, menjatuhkan air presipitasi dan sebagainya. Kemudian mereka itulah yang dihitung-hitung menjadi apa yang disebut tata guna lahan dan tata guna air. Nah itu yang pokoknya dulu, tetapi isinya ternyata luar biasa ramai, luar biasa penuh dengan misteri yang harus kita tangani dengan baik. Bagaimana kok banyak sekali rimbawan sudah berjuang habis-habisan di hutan, bekerja untuk menumbuhkan dan menjaga hutan, tapi hutannya kok rusak. Kenapa? Nah ini yang bukan harus dicari masalahnya, sudah jelas. Harus dicari bagaimana cara menghadapi situasi begini agar hutan bukan hanya dimanfaatkan. Dulu kita banyak yang nggak setuju dengan kata-kata memanfaatkan hutan, menyebutnya mengusahakan, ada yang bisa macam-macam. Ada yang mengatakan membudidayakan hutan, tapi saya punya tulisan lain. Kalau saya itu bagaimana memuliakan hutan. Jadi hutan itu harus dimuliakan. Seperti kalau kita punya istri yang baik, kita muliakan menjadi orang yang luhur. Nah ini hutan. Hutan juga ternyata bukan hanya hutan di dalam kawasan. Kawasan itu adalah idiom untuk sebuah wilayah hutan. Yang hutan negara itu namanya kawasan hutan. Tetapi ada juga non hutan negara, namanya hutan rakyat. Ada lagi hutan masyarakat, ada lagi hutan kemasyarakatan. Ini bingung lagi. Ada hutan masyarakat punya masyarakat, tapi kalau hutan kemasyarakatan berarti hutan negara yang dikelola secara kemasyarakatan. Ambo, oh ya begitu. Tapi nggak usah repot. Yang penting di dalam hutan itu banyak yang rusak karena tidak tertib. Kenapa tidak tertib? Karena banyak kecurangan, dan inilah yang menjadi sebab banyak hutan kosong, di samping pencurian dan lain-lain, di samping juga bencana kebakaran. Jadi bencana kebakaran juga menjadi pokok masalah. Nah sekarang kita mencoba melihat HTI itu apa? HTI itu hutan tanaman industri. Dia tentu tidak di hutan lindung, dia tentu di hutan produksi. Nah kemudian kenapa namanya HTI? Karena hutan di sana sudah rusak, digantikan menjadi hutan tanaman yang dipakai untuk industri. Dulu dipakai untuk perkakas dan sebagainya, tapi sekarang kebanyakan semuanya hampir untuk pulp. Nah, jadi di hutan industri itu ada syarat. Hutan rusak itu apabila 20 hektar isinya cuma 20 hektar 20 kubik per hektar, maka dijadikan hutan produksi. Di situ muncullah kemudian ide-ide pencurian, yaitu hutan yang sudah rusak, belum rusak, mau dijadikan dan hutan industri karena diperlukan untuk pulp dan sebagainya, maka ditulisnya berapa volumenya? 19,9 meter kubik per hektar. Nah inilah tipu-tipu manusia. Nah sehingga hutan itu bisa dijadikan hutan industri meskipun masih bagus. Nah itulah yang terjadi, belum salah.
kembali saya akan bilang soal Indonesia ya. Hutan Indonesia itu luasnya dulu 143 juta hektar. Adalah yang nomor 3 terluas di dunia setelah Brasil dan Republik Kongo. Jadi hebat, tapi dunia mengatakan sumber kerusakan dunia, lingkungan dunia ini karena hutan yang paling rusak, paling berat adalah Indonesia yang sistem pengelolaannya malah dinilai 0. Itu ya nggak tahu bener apa enggak. Pokoknya kita malu dan kita harus memperbaiki. Saya ingin sampaikan hutan Indonesia itu nggak main-main. Kita ini punya kekayaan yang luar biasa. Saya punya contoh-contoh kecil yang bisa saya catat, misalnya mega biodiversity Indonesia di hutan Indonesia itu 27.500 spesies tumbuhan berbunga itu dari dunia itu ada di Indonesia. 1.539 spesies reptil ada di Indonesia. Kemudian 12% dari mamalia di dunia ini ada di Indonesia. 25% dari jenis ikan dunia ada di Indonesia. 17% dari burung-burungan ada di Indonesia. Bahkan makanya Indonesia bisa dibilang cagar plasma nutfah terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Saat ini banyak yang punah, kayak baik itu kebakaran atau mungkin diburu, tetapi itu harus dilestarikan, harus dikembangbiakan kembali, harus dimiliki oleh dunia yang ada di Indonesia ini. Nah, itu yang sebabnya. Nah, kalau kita bicara soal hutan lindung itu kita memang punya kelemahan, yaitu SK yang dipakai itu hanya SK Menteri Pertanian nomornya kalau nggak salah, saya lupa ingat 837 tahun 80. Tapi sampai saat ini masih dipakai, yaitu hanya mengoverlay tiga unsur, yaitu lereng, air atau curah hujan, dan tanah. Sekarang seharusnya sudah dirubah dengan teknologi yang sangat maju, sehingga kita bisa bikin kriteria penetapan hutan lindung yang sangat baik. Nah, ada hal kecil yang ingin saya sampaikan, yaitu Omnibus Law. Jadi kita punya undang-undang yang bagus itu, tapi sebenarnya itu juga tidak lepas harus dikawal dengan baik. Dan kita itu mengalami deforestasi yang sangat besar pada saat itu. Pada tahun 1997 sampai tahun 2000, deforestasi hutan Indonesia itu mencapai 2,83 juta hektar setahun. Bayangkan itu, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk memperbaiki. Itu kenapa? Ya ada pencurian, ada juga sengaja merusak hutan, tapi juga ada kebakaran. Nah, bahkan dengan kira-kira 0,68 juta hektar di luar kawasan yang rusak pada periode itu, hutan kita selama periode tersebut yang rusak itu malah 3,5 sekian juta hektar per tahun. Jadi luar biasa. Yang lainnya memang ada kurang lebih, ya enggak tahu lah macam-macam. Tetapi kemudian Bappenas sendiri pernah mengeluarkan data tahun 2000. Bappenas itu mengatakan bahwa hutan kita yang terbakar itu sampai 9,7 juta hektar. Saya nggak kebayang ya, kalau rumah kita cuma 200 meter persegi itu, kalau 9,7 juta hektar ini berapa juta rumah kita. Tapi terjadi. Dan siapa yang membakar? Yang membakar tentu bukan orang yang kebetulan, yang sengaja membakar. Yang kebetulan itu orang atau yang iseng itu ada. Bahkan pengusaha-pengusaha yang iseng atau membakarkan bukti supaya tidak kelihatan bukti bahwa dia punya hutan yang harus dibayar misalnya, itu ada. Tapi sebetulnya yang nyata itu adalah rakyat-rakyat yang lapar karena dia harus membuat ladang di dalam hutan. Dan itulah yang menjadi kebakaran, yang menjadi kebakaran di mana-mana, termasuk terutama di Sumatera. Nah, kita coba, kebakaran sekarang sudah mulai berkurang bukan karena tidak dibakar, tapi mungkin hutannya juga mungkin lebih baik karena hujannya bagus. Ya syukur alhamdulillah. Usaha pemerintah juga tentu tidak sedikit, banyak sekali yang dilakukan dengan swasta, ya syukur. Nanti ke depan kita harus bisa lebih menjaga supaya kebakaran ini betul-betul bisa dihambat. Dan saya ingatkan
kebakaran hutan kita ini dianggap merusak lingkungan karena dia membuat pemanasan global, membuat angin ozonnya bolong dan sebagainya, dan sumbernya itu dari Indonesia. Itu bisa. Hutan ini memang dengan berbagai fungsi dan juga perannya memerlukan perhatian bersama. Hutan tidak bisa hanya dilestarikan atau dikelola oleh satu departemen, tetapi semua departemen yang terkait dengan fungsi-fungsi hutan atau peran-peran hutan itu seharusnya ikut bersama-sama memikirkan kelestarian hutan yang merupakan inti lingkungan hidup kita ini. Ya, itu kira. Siapa yang paling dekat dengan kita? Paling dekat dengan kita sebetulnya adalah rakyat. Jadi kita harus selalu menyertakan masyarakat dalam ikut mengelola hutan tanpa kecurangan. Apabila kecurangan itu terus terjadi, baik itu di dalam antara kita, baik departemen, aparat, ataupun petugas negara yang lain, atau rakyat sendiri juga curang, maka hutan akan hancur. Ini persoalan. Maka dengan Omnibus Law yang mengedepankan bagaimana mempercepat investasi dan lain-lain, ini adalah sebuah sinyal bahwa kita bersama-sama harus bisa mencegah kekurangan-kekurangan atau kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi karena kita tidak cermat atau kurang hati-hati mengelola hutan. Sekarang saya ingat undang-undang yang mengatakan bahwa kecukupan wilayah hutan kita cukup 30%. Itu tidak benar. Itu hanya angka minimum yang untuk menjaga agar hutan tetap ada. Tapi bayangkan hutan kita daratan 187 juta hektar. Kalau 30%-nya itu hanya 60 juta hektar, sangat tidak cukup. Salah satu di Jawa. Jawa perlu hutan lindung, hutan dan lain-lain yang bersifat hutan itu lebih dari 60-70% dari luas daratan Jawa. Itu menjadi sulit kita untuk menyelamatkan Pulau Jawa, belum yang lain. Nah, karena demikian kita semua berusaha bersama agar hutan inti lingkungan hidup kita ini nyaman, aman dengan cara jangan curang. Ini harus kita pegang bersama. Terima kasih. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain suasana, lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.